Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bin tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Ibu karyawan RSI BKU Muhammadiyah Pekajangan serta Bapak Ibu pengunjung dan pasien RSI BKU Muhammadiyah Pekajangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan karunia dan nikmatnya sehingga kita semua sampai detik ini masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa bergerak, masih mendapatkan umur. Semoga umur kita diiringi dengan keadaan tubuh kita yang sehat dan juga afiat. Kondisi tubuh yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya setiap hari yang kita jalani mampu menjadikan diri kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Dan kita diistiqomahkan oleh Allah berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada maksud lain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia selain hanya beribadah kepadanya. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk mencuri perhatian Allah. Segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik bernilai besar atau kecil, tertutup atau terbuka, di dunia nyata maupun dunia maya, seluruhnya mengandung dimensi ibadah, yaitu pengabdian dan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Persembahan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama ditentukan oleh 3 kunci. Yang pertama yakni niat kita dalam berbuat. Yang kedua adalah bagaimana perbuatan atau amal tersebut dilakukan. Dan yang terakhir adalah seperti apa dampak yang ditimbulkan setelah amal atau perbuatan tersebut kita lakukan. Ketiga kunci tersebut apabila diterapkan dalam amal perbuatan kita sepanjang hidup, insya Allah segala amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah bisa memperhatikan kita. Sahabat RSI yang dicintai oleh Allah, tantangan kehidupan kita hari ini semakin berkembang. Sebab utamanya adalah faktor semakin terbukanya ruang sosial kita dengan orang lain. Kehadiran media sosial membuka ruang pintu seluas-luasnya, seolah tanpa sekat dan batas. Hal ini tentu sedikit banyak berpengaruh pada kualitas amal kesalihan kita. Kesungguhan dan keikhlasan kita dalam beramal saleh terus diuji, sehingga kita dituntut untuk terus memastikan bahwa amal saleh kita utuh, semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 4. Sahabat RSI yang dicintai Allah,
Hal-hal yang dapat mengganggu kualitas amal saleh kita diantaranya adalah sikap riya, ujub, dan sum'ah. Ketiga sikap ini memiliki kecenderungan yang sama, yaitu kecenderungan untuk selalu menampilkan segala perbuatan baik agar mendapat perhatian dan pujian dari orang lain. Sikap ini sekalipun jangan sampai mengotori perbuatan kita, sebab celakanya selain amal soleh kita berpeluang batal, bisa jadi kita lantas terjerumus dalam jurang kesyirikan. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan tegas melalui sebuah hadis qudsi, Ana ahna syuraka'a anisirki man amila amalas asroka bih ma'i khairin taraktuhu wa syirkah. Aku adalah yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Sahabat RSI yang dicintai Allah, apalagi di dalam kita beraktivitas dan unjuk diri di media sosial, kita mesti harus selalu mengedepankan kehati-hatian. Kita mungkin sering tanpa sadar menampilkan diri sebagai seorang yang soleh, baik dalam berpenampilan maupun dalam beraktivitas sehari-hari demi sebuah pengakuan, perhatian, atau pujian orang lain. Tentu kita juga tak bisa memungkiri bahwa di antara kita akan sengaja menampilkan kebaikan-kebaikan demi mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan yang sama. Namun alangkah baiknya hal tersebut kita simpan baik-baik tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Maka untuk menghindari batalnya amal kita, marilah kita mantapkan hati untuk mengesampingkan penilaian, bahkan pujian dari manusia, dan sepenuhnya kita persembahkan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala amat jauh lebih baik dan mulia dibandingkan perhatian manusia pada kita semua. Semoga kita mampu istiqomah. Amin. Dalam bulan Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk mencuri perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita sebagai peluang ladang amal ibadah kita semua. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi subhakul hadis. Qalu wa ma subhakul hadisi ya Rasulullah? Qala ar-rajulu yusabbihu wan nas yatakallamun. Mari berikan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik. Semoga Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi dan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik dan Ramadan yang berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.